Sudah. Baiklah, pada kali ini kita akan memasuki kasus 3, di mana yang sebagai coach adalah Pak Lili dari SMA Negeri 5 Malang, dan yang menjadi kunci adalah rekan saya Ibu Luk Murni dari SMA 3 Malang. Dan sebagai pengamat adalah saya Ibu Sri Utami dari SMP Lab UM Malang. Pada kasus ini, di mana diceritakan bahwa ada teguran dari seorang kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Sehingga ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung sih dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Untuk tahu lebih tepatnya bagaimana proses coaching ini, mari kita saksikan dari coach dan coachingnya. Saya persilakan untuk Bu Luk dan Pak Ibu. Monggo Bapak. Terima kasih Ibu Lu dan juga Bu Sri Utami. Kita mulai. Selamat pagi Ibu Lu. Selamat pagi Pak Lili. Gimana? Apa kabar hari ini? Baik-baik, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Lili. Bagaimana kabar Pak Lili? Sehat juga? Amin. Saya juga sehat. Terima kasih Ibu Lu. Sama-sama Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Sudah bisa datang di tempat ini. Untuk hari ini kita akan melakukan proses coaching tidak lama-lama karena waktunya kurang lebih hanya sekitar 15-20 menitan saja ya Bu ya. Iya, siap Bapak. Waktu Bu ya? Insya Allah ada Pak, saya baru selesai mengajar jadi masih ada waktu. Oke, terima kasih. Kita akan lakukan coaching ini hanya kita berdua saja yang akan menjadi rahasianya hasilnya nanti Bu. Ya. Kalau toh nanti terpaksa harus diupload, itu pun hanya untuk pembelajaran buat teman-teman kita yang sedang melihat proses kita ini. Oke, kita mulai saja. Apa yang akan Ibu diskusikan sehubungan dengan hasil supervisi oleh pengawas kemarin, Bu ya? Jadi gini Pak Lili, kemarin saya habis supervisi dengan pengawas, ternyata ada ketidaksamaan persepsi Bapak antara saya sebagai guru dengan pengawas terkait penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran. Oke. Terus bagaimana menurut Ibu mengenai kelengkapan alat bahan, sumber belajar yang digunakan pada saat KBM yang Ibu lakukan kemarin? Jadi kemarin itu sih saya mengatakan ke pengawas bahwa saya merasa tidak menyalahi aturan. Karena di kurikulum penggunaan sumber belajar selain buku teks juga sangat diperbolehkan, bahkan dianjurkan, apalagi kalau masa daring seperti ini. Akhirnya kan saya merasa bahwa saya tidak menyalahi aturan, jadi saya katakan seperti itu ke pengawas. Seperti itu Bapak. Ya. Terus bagaimana ya strategi mengajar yang Ibu lakukan sebagai solusi tanpa menggunakan buku teks, Bu ya? Iya Bapak, jadi kemarin itu saya menggunakan model pembelajaran inovatif Pak, discovery learning. Jadi murid-murid itu akan saya awali dengan stimulus, menggunakan video, jadi sumber belajarnya itu video. Kemudian melakukan identifikasi masalah, baru mereka belajar menggunakan, mengumpulkan informasi menggunakan beragam sumber belajar. Saya menggunakan itu juga loh Pak, sumber belajarnya Kemendikbud, rumah belajar itu. Nah, kemudian baru mereka presentasi. Jadi sumber belajarnya itu sangat bervariasi, tidak buku teks saja gitu Pak. Jadi alur strategi saya kemarin. Jadi nggak monoton Bu ya? Oke. Nah, sekarang kira-kira apa yang Ibu harapkan dari akhir dari percakapan coaching kita hari ini Bu ya? Jadi saya berharap kali ini dengan kita melaksanakan diskusi sesi coaching ini, saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya. Karena kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah bahwa katanya saya itu
ini jadi tidak agak-agak merasa tersinggung pengawasnya terkait ketidaksamaan persepsi Oh, penggunaan begitu buku ya. teks. Saya ingin masalahnya ini clear sehingga saya bisa bekerja mengajar dengan lebih nyaman lagi. Oke, iya, iya, iya. Itu tujuan kita akhir nanti, Bu ya. Ya. Oke, sekarang untuk ini, Bu ya. Apa yang Ibu siapkan sebelum mengajar itu apa saja, Bu? Wah banyak Pak, kalau daring begini malah tambah banyak. Sebelum daring juga saya selalu berusaha mempersiapkan banyak hal Pak, mulai dari RPP-nya, kemudian media pembelajarannya berbasis video, kalau proses percobaan ya menyiapkan alat bahan percobaan, kemudian menyiapkan Iya, beragam iya. sumber belajar, bisa digital, manual, dan saya sering memanfaatkan lingkungan. Jadi seperti alam Iya, takambang gitu bagus. Kak, karena lingkungan adalah salah satu sumber belajar yang bagus. Jadi mempersiapkan itu sih Pak, saya lebih banyak sebelum mengajar. Oke. Begini, Bu. Kemarin waktu pengawas melakukan supervisi, Ya. itu ada nggak kira-kira diperlihatkan nggak persentase keterlaksanaan dari proses KBM-nya Ibu itu diperlihatkan nggak? Diperlihatkan Bapak itu malah hampir mencapai 90-an% gitu Bapak. Jadi sudah bagus ya, masalahnya hanya satu itu, saya belum menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran. Bahkan saya tidak membawa buku teks kemarin ketika pengawas itu supervisi ke saya. Nah, itu Pak yang membuat persentasenya malah tertutupi karena buku teks itu tadi. Oke. Terus bagaimana perasaan Ibu saat disupervisi oleh pengawas dan setelah disupervisi oleh pengawas, Bu? Saat disupervisi saya ya biasa Pak ya deg-degan. Jadi karena yang namanya mengajar diamati apalagi pengawas itu deg-degan. Tapi juga saya merasa optimis karena sudah saya persiapkan segala sesuatunya. Kemudian juga saya merasa bahwa nanti pembelajaran akan berjalan dengan baik. Tapi setelah supervisi karena ada permasalahan ini saya dipanggil kepala sekolah, akhirnya saya merasa agak sedikit kecewa Bapak. Nah, kenapa hanya gara-gara buku teks nih jadinya malah menimbulkan masalah bukan karena proses pembelajaran saya, tetapi karena memang hanya satu, yaitu ketidaksamaan persepsi antara saya dengan pengawas. Itu ya. Sekarang Bu, coba jelaskan apa yang menjadi ketidaksepahaman soal buku teks dan argumen dari Ibu tentang kesesuaian kurikulum. Sehingga tadi pengawas jadinya tersinggung ya tadi ya? Iya, agak tersinggung Bapak. Karena Coba gini, Ibu bisa jelaskan itu. jadi pengawas itu supaya nanti kalau dalam proses pembelajaran itu menggunakan buku teks Bapak. Kan buku teksnya itu sudah ada ya, bahkan dari Kemdikbud di perpustakaan itu banyak sekali ada buku teks. Sebenarnya murid saya sudah punya, cuma memang pada saat disupervisi itu saya tidak memanfaatkan buku teks itu. Dan lebih parahnya lagi saya maaf Pak, saya lupa membawa buku teks itu, jadi tambah. Nah, ketika saya jelaskan, saya ditanya, loh kenapa tidak menggunakan buku teks? Saya jawab, karena saya menggunakan beragam sumber lain. Anak-anak bisa mencari di internet juga, buku pembelajaran juga bisa dicari melalui internet. Dan saya merasa tidak menyalahi aturan kurikulum, Pak Pengawas, karena di sini di kurikulum dicantumkan sumber belajarnya itu bisa dari apa saja. Lah, ketika pernyataan itu saya keluarkan, pengawasnya merasa tersinggung, Pak Lili. Gitu ceritanya. Gitu, ya, ya, ya. Tapi di saat selesai KBM mengajar itu Ibu melakukan refleksi juga ya? Oh iya Bapak, saya melaksanakan refleksi juga diikuti sama kepala sekolah, sama pengawas. Jadi proses pembelajarannya itu dikatakan berjalan dengan baik, murid-murid dapat dengan optimal, tetapi ya itu tadi dibahas lagi masalah penggunaan buku teks yang menurut beliau itu memang menjadi salah satu sumber belajar wajib yang harus dimiliki oleh guru dan juga murid. Oh, jadi dari hasil refleksi itu kekurangan dari Ibu itu karena tidak membawa buku teks tadi Bu ya? Iya, Itu ya. itu Bapak Nah, kekurangannya. itu ya, ya, ya. Oke, oke. Kemudian apa rencana Ibu untuk meningkatkan kompetensi dari variasi mengajar Ibu di kelas nanti? Saya berencana mungkin akan lebih bervariasi menggunakan metode dan strateginya. Nah, dari masalah ini juga saya mulai berpikiran bahwa kehadiran buku teks ternyata penting juga gitu, Bapak.
Jadi walaupun memang tidak diwajibkan, maksudnya tidak harus buku teks, bisa sumber belajar lain, tetapi alangkah baiknya kalau ada variasi penggunaan sumber belajar. Salah satunya bisa memanfaatkan buku teks kan, karena kalau buku teks itu bisa digunakan oleh anak-anak semuanya kayaknya Pak ya. Jadi tidak harus internet gitu, yang nggak punya kuota bisa menggunakan buku teks. Mungkin gitu nanti variasinya Pak. Terus Bu, apakah Ibu juga menyadari adanya perbedaan persepsi ya, sehingga ke depan perlu ada persiapan yang lebih lengkap atau juga argumennya dari Ibu supaya lebih halus, sehingga atau kepala sekolah atau mungkin teman lain itu bisa tidak tersinggung gitu. Nah, Iya itu Bapak, gimana? betul. Mungkin bisa saya yang mempersiapkan buku teks karena memang menjadi salah satu sumber belajar yang bisa dimanfaatkan kayak tadi itu loh Pak ya. Mungkin saya bisa menyiapkan itu rencananya. Terus bisa jadi saya juga harus menata bahasa, belajar berkomunikasi yang baik. Jadi mengatakan kepada pengawas misalnya, mohon maaf, untuk pembelajaran sesi kali ini saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, tapi sumber belajar lainnya. Nah, tapi kalau pembelajaran-pembelajaran nanti atau sebelum yang lainnya yang memang sangat diperlukan untuk penggunaan buku teks, saya akan menggunakannya. Jadi memang cara penyampaiannya atau ucapin terima kasih dulu, betul Bapak, itu salah satu kekurangan saya. Tapi kalau kemarin enggak Pak, saya langsung bilang saya tidak menyalahi aturan. Akhirnya Nah, menjadi itu ya. tersinggung. Ya, seperti itu Pak. Kalimat Ya. itu yang menjadi Iya, permasalahan jadi ya. mungkin karena ada kalimat tidak, sebaiknya nanti saya juga mulai berpikir untuk mengurangi penggunaan kata tidak, Bapak. Apalagi itu untuk Betul, pengawas betul. ya. Terus Iya. sama satu lagi, Pak, saya pengennya itu Heeh. sebelum supervisi itu pengawas sama kepala sekolah dan saya itu duduk bareng. Jadi instrumen yang digunakan untuk menilai itu yang mana, misalnya apa buku teks itu memang wajib, jadi itu bisa lebih bagus gitu loh, Pak. Saya bisa mempersiapkan. Ya, harusnya ada praklinik dulu ya Iya, ada untuk praklinik supervisi atau betul, Pak praklinik Lilik dulu ya. betul. Iya. Kemarin nggak sempat dilakukan itu ya, Hmm, langsung gitu ya. belum sempat karena memang supervisi mendadak gitu, Bapak. Ya. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk masalah tersebut? Yang kira-kira saya akan lakukan, yang pertama tentu saya akan ke kepala sekolah dulu, Bapak. Saya akan Ya, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, karena bagaimanapun saya sebagai seorang guru juga harus belajar berkomunikasi dengan baik, apalagi itu dengan pengawas. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan pengawas, duduk bareng mungkin kalau bisa, meminta maaf, kemudian menjelaskan seperti yang saya katakan tadi rencananya menjelaskan dan berdiskusi apakah memang buku teks itu wajib setiap pembelajaran kita gunakan sehingga di situ akan ada kesepahaman antara pengawas dan saya sebagai guru. Tapi itu komunikasinya sekali lagi saya akan lebih luas, lebih dan terbuka dan mau juga mengucapkan permohonan maaf kalau merasa kurang. Jadi mungkin itu yang akan saya lakukan untuk mengklirkan masalah ini. Gimana menurut Pak Lili? Ya, bagus Bu, itu Bu. Ya, jadi itu salah satu langkah yang paling penting supaya komunikasinya tidak terjadi komunikasi. Ya, memang sebaiknya Ibu segera menemui kepala sekolah, membicarakan permasalahan yang ada, kemudian Ibu secara jujur menyampaikan mengapa kok kemarin itu tidak membawa buku. Nah, itu perlu ada kejujuran dari Ibu kepada pimpinan, sehingga nanti pimpinan bisa memahami itu semuanya. Oh sama Pak Lili sama ini saya mau menunjukkan ke pengawas sama kepala sekolah bahwa pemanfaatan media pembelajaran yang lain, sumber belajar yang lain ternyata juga bisa membantu murid untuk mengeksplorasi diri. Jadi tidak hanya buku teks gitu Bapak, jadi ada variasi sumber belajar lain. Supaya guru, ini loh ya hasil inovasi saya. Betul. Ini kreativitas guru gitu ya Bu ya. Iya. Nah, supaya tunjuk sehingga nanti itu merupakan suatu prestasi dari sekolah untuk guru-gurunya ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Setelah Ibu melakukan analisis hasil belajar murid ya tentunya ya, setelah KBM ada hasil belajarnya murid,
apakah ada perbedaan kriteria untuk tindak lanjut dari proses anak tuntas, anak yang sudah tuntas? Nah, anak yang belum tuntas tuh diapakan? Kemudian anak yang sudah tuntas itu diapakan, Bu ya? Iya, Atau dibiarkan saja? oh tidak Bapak. Jadi kalau kemarin itu sudah saya cantumkan di perangkat pembelajaran ketika di supervisi pengawas. Jadi kalau yang belum tuntas itu kan ada kegiatan remedial, tapi tidak langsung dikasih soal Bapak. Jadi ada pemberian materi review, analisis Prosesnya ya. hasil belajar butirnya yang mana sih yang belum dipahami. Kemudian yang kedua itu kalau yang sudah tuntas itu saya berikan pengayaan. Jadi berikan kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih levelnya lebih tinggi. Kemudian saya jadikan tutor sebaya Bapak, jadikan teman peer teaching untuk membantu temannya yang masih remedial. Seperti itu Pak. Kemudian Ibu buat catatan-catatan nggak di saat pelaksanaan KBM kemarin dengan supervisi pengawas itu? Oh, saya Ada catatan? saya biasanya selalu membuat catatan anekdot Bapak. Jadi Itu penting, Bu. apa yang terjadi antara saya dengan murid, perilaku-perilaku ekstrim murid, misalnya siapa yang paling sering menjawab atau siapa yang kurang berkontribusi. Itu saya juga mencatat, ternyata buku teks itu kehadirannya juga diperlukan dalam proses pembelajaran. Anekdot itu penting, baik itu proses kita dengan murid, proses kita dengan pengawas, proses kita dengan kepala sekolah, itu untuk refleksi kita nanti, itu penting itu. Oke. Nah, sehubungan dengan laporan pengawas perihal Ibu tidak menggunakan buku teks, tetapi menggunakan belajar lainnya, apakah Ibu akan melaporkan kemajuan keterlaksanaan pembelajaran dengan kreativitas yang sedang Ibu lakukan? Nah, iya Bapak, itu salah satu rencana aksi saya sebenarnya Pak, menunjukkan ini loh ke kelas saya yang menggunakan beragam sumber pembelajaran tadi ya. Kemudian ada video, ternyata anak-anak zaman sekarang itu dengan menggunakan karena anak-anak zaman sekarang itu lebih suka yang teknologi Bapak. Jadi saya pernah melihat kalau dikasih buku teks itu agak kurang tertarik gitu. Jadi tetapi kalau buku teksnya kita videokan, kita buat aplikasi-aplikasi gitu jadi lebih tertarik dan kemajuan belajarnya cukup bagus signifikan Bapak karena memang timbul rasa nyaman suka belajar kimia kemudian barulah anak-anak itu bisa memahami materi kimia itu Bapak. Oke. Nah, terus berikutnya Bu, setelah proses coaching ini, apakah Ibu bersedia untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya kepada kepala sekolah, Bu? Sangat bersedia Bapak. Ya, itu supaya betul. Enak, kepala sekolah juga enak. Betul. Itu komitmen saya Bapak. Saya akan pertama ke kepala sekolah meminta maaf, mengklarifikasi, juga berdiskusi, memperlihatkan bahwa hasil belajar dengan buku teks atau mungkin nanti tetap menggunakan buku teks tapi buku teksnya kita buat lebih kekinian gitu ya Bapak ya. Misalnya buku teksnya kita masukkan ke dalam aplikasi berbasis Android misalnya. Jadi tetap menggunakan buku teks tapi lebih nyaman digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Habis itu mungkin dengan kepala sekolah akan ke pengawas, akan tindak lanjut saya akan mengklarifikasi dan mengklirkan dan memohon maaf atas mungkin perkataan saya yang menyinggung perasaan beliau. Ya betul, bagus Bu itu Bu. Ya. Jadi bagaimana juga kita perlu melakukan klarifikasi kepada pimpinan supaya pimpinan juga tahu yang kenyataan yang ada di lapangan. Nah, sekarang Bu, menurut Ibu apa dari percakapan kita hari ini? Intinya, iya Bapak. Jadi setelah melakukan obrolan dan diskusi bersama Pak Lili, jadi saya merasa bahwa ternyata sebagai seorang guru kemampuan berkomunikasi itu juga penting, terutama kemampuan berkomunikasi dengan atasan gitu. Kemudian yang kedua ternyata kehadiran buku teks itu juga penting dalam proses pembelajaran untuk melengkapi bagaimanapun canggihnya teknologi, tetapi buku teks itu mungkin kebenarannya bisa lebih dipertanggungjawabkan dibanding sumber belajar lain yang misalnya saya suruh anak searching di internet, jadi kevalidannya lebih tinggi. Itu sih Pak. Dan mau mengakui kesalahan sebenarnya mau meminta maaf gitu ya, jadi betul. Yang paling penting komitmennya Bu ya. Iya betul, komitmen itu insya Allah akan saya jaga.
Ya, komitmennya tadi. Oke Bu, sekarang untuk menjalankan komitmen yang akan Ibu sampaikan ke kepala sekolah nanti, ya, komitmen yang akan Ibu jalani nanti ya, apa saja Bu yang bisa membantu untuk proses kelancaran Ibu nanti itu? Baik Bapak, saya memikirkan yang bisa membantu saya adalah waka kurikulum mungkin Bapak, karena ini berkaitan dengan proses pembelajaran dan juga bisa menjadi analisis standar isi dan juga standar proses, beliaunya akan lebih paham apakah bagaimana posisi kedudukan buku teks tersebut dalam proses pembelajaran. Jadi nanti wakakur, saya akan bersama wakakur, kemudian ke kepala sekolah, insya Allah siang ini, karena saya sudah selesai mengajar dan tadi saya lihat jadwal kepala sekolah lagi kosong, jadi insya Allah siang ini saya akan menemui kepala sekolah. Nah, selepas sudah menemukan kesepakatan dengan kepala sekolah dan wakakur, kami juga akan membuat janji dengan pengawas tadi untuk klarifikasi kejadian ini. Baik Bu, terima kasih obrolan kita, komunikasi kita hari ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat, Amin. menyelesaikan semua masalah dengan baik. Terima kasih waktu yang sudah Ibu Lo berikan kepada kami, sehingga kami juga bisa melakukan semuanya dengan baik. Terima kasih Pak Lili atas bantuannya. Akhirnya saya merasa sedikit lega karena bisa nanti apa yang harus saya lakukan ke depan ternyata harus mengatakan apa ke pengawas dan kepala sekolah, jadi saya bisa mengklarifikasi itu secepatnya sehingga clear dan saya bisa melayani anak-anak kembali dengan semangat, dengan rasa percaya diri. Begitu Pak Lili, terima kasih bantuannya atas sesi diskusi kali ini. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang Pak. Oke, kasus dari 3 itu sudah sangat bagus sekali, di mana Pak Lili sangat menghayati sekali. Jadi seorang coach dan buluh murni juga, sampai digali apa yang ada dalam pikirannya, sehingga beliau menemukan dengan sendiri atas jalan keluar dari permasalahannya tersebut. Untuk coaching dari Tirtanya sudah sangat terlihat jelas, dari tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta komitmen yang akan diberikan seperti itu. Mungkin cukup dari saya, sudah cukup bagus dan sangat bagus. Ya, terima kasih Bu Pengamat. Sebentar, saya